Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan Hilario Satrio dan Audi Surya. ya, ini hari pertama puasa. Belum lama setelah IMS, tapi kita tetap gas. Gas, harus syuting. Iya, hari pertama puasa nih. Jadi semua puasa ya. Ya, dan kali ini kita ada kedatangan tamu ya, Sat ya. Iya. Ini adalah MG S5. Ini mobil yang kemarin kalian lihat di IMS, yang produknya mencengangkan dan harganya juga mencengangkan, ya kan? Ya, dan kali ini kita akan coba review dengan perspektif yang berbeda. Karena waktu presentasi, si MG S5 ini diarahkan untuk keluarga. Ya, jadi kita pengen lihat dari sudut pandang masing-masing anggota keluarga. Ya, kita udah dipinjemin beberapa lama, Hilsat udah pegang, gua udah pegang. Kita coba gali perspektif yang unik dari si MG S5 ini. Yuk. Ya, jadi kenapa sudut pandang keluarga? Gini nih, kita tahu beberapa dari kalian tahun ini kan udah punya rencana nikah ya. Harus sombong, mentang-mentang udah nikah lu ya. Tips-tips, ngasih saran ya kan. Nah, kalau misalnya kalian main ke rumah calon mertua, pasti mereka lihat dong siapa kalian, bibit, bebek fotonya gimana, dan apa yang kalian bawa. Dan kalian bakal punya nilai lebih kalau kalian mainnya tuh bawa mobil yang cocok buat keluarga, misalnya. Jadi kesannya family man-nya udah terbentuk ya Family dari terbentuk. awal ya. Nah, bawa ini besok langsung. Baik lagi ya, kalau dari family man-nya juga gue separuh setuju. Karena gimana pun juga untuk memberikan impresi kepada camer gitu kan, kalian harus bawa mobil yang punya desain berbeda, unik gitu kan. Ya, buat buka topik sama calon mertua. Dan sekarang kita lihat desainnya si MG S5 ini. Satria waktu itu ngomong, ini adalah suksesornya dari MG ZS. Nggak salah sih, tapi pendekatannya agak berbeda. Kalau ZS masih punya garis tarikan yang Eropa gitu kan. Kalau si S5 ini malah banyak tarikan kayak Cyberster atau kayak mobil Tiongkok kebanyakan. Iya. Kalian lihat dari desain depannya, bumper depannya. Ini mirip banget sama si Cyberster. Belakangnya juga ada tarikannya, apa namanya, MG4 dan yang lain-lain ya. Iya. Agak ada miripnya. Dan balik lagi, desainnya sendiri sebenarnya love or hate, tapi sekedar mengingatkan saja, dia sebenarnya lebih panjang dan kesannya lebih gede daripada si MG ZS. Oke, setelah tadi kita bahas soal desainnya, sekarang kita bahas perspektif yang berbeda. Dimulai dari perspektif apa, Sat? Sebenarnya nggak penting sih perspektif kita. Perspektif kita nggak penting. Mobil ini dipinjamkan ke Hilsat karena waktu itu untuk istri. Untuk istrinya nyoba. Jadi nggak penting sudut pandang gue atau apa yang gue suka. Yang penting apa yang dia suka. Gimana, Sat? Gimana? Cerita perspektifnya gimana? Ya, jadi dipakai juga bareng istri dan beberapa hal yang dia suka dan gua harus setuju, no debat. Oh, nggak boleh, nggak bisa debat, no debat. Iya, karena ada pepatah Cina mengatakan happy wife, happy life. Udah cukup curhatnya, gimana? Ya, jadi hal-hal yang dia suka adalah dia punya power tailgate. Ya biasa, banyak mobil juga punya, tapi nggak banyak yang punya. Nah, enak langsung. Power tailgate dengan kick sensor. Jadi kalau misalnya habis belanja bulanan atau jajan gitu kan, tangan penuh, pengen buka, nggak bisa ngerogoh kunci. Tinggal pakai kakinya aja dan taruh belanjaan di dalam sini. Meskipun biasanya kalau istri gue sih nggak pernah tangannya penuh karena selalu gue yang bawain. Jadi sebenarnya berguna buat kita itu sebenarnya, bukan buat istri. Iya. Tapi nggak cuma itu, selain bagasi luas segala macam, ada hal yang dia suka. Karena istri zaman sekarang atau mungkin ya banyak orang lah lebih sering ngecek HP daripada ngecek yang lain-lain. Sebagian besar orang kayak gitu. Dia juga bisa ngecek kondisi mobilnya lewat teknologi iSmart. Ini kayak teknologi Internet of Things gitu ya. Jadi dari HP kita bisa ngecek kondisi mobil, baterai, temperatur, posisi parkir segala macam, itu semua bisa diperiksa di sini. Dan nggak cuma periksa, kita juga bisa ngatur hal-hal yang penting kayak misalnya kondisi kabin. Ambil contoh, kalian tuh punya usaha di Bali, terus lagi liburan ke Bali gitu kan. Di Bali kan mataharinya lumayan ya, jadi mobil kadang-kadang bisa panas banget. Nah, kita bisa atur buat pre-conditioning kabin mobil ini. Jadi kita bisa nyalain AC-nya dulu sebelum kita masuk ke mobil. Katakanlah suhu ideal kalian tuh 21 derajat. Jadi biarpun Bali tuh panasnya luar biasa, dalam mobil tetap adem. Jadi tuh masuk mobil nggak ada drama, aduh nyetel AC dulu, aduh temperatur segini. Tinggal masuk, nyalain, jalan, nggak pakai babi bu. Nah, jadi praktis. Nah, kalau tadi selesai perspektif dari istri, sekarang perspektif dari anggota keluarga yang lainnya, yaitu anak.
Karena gue sempat pakai mobil ini dan anak gue lumayan demen beberapa hal. Yang pertama adalah karena dia platformnya dia full EV, buat murni EV, bukannya konversian. Jadi dia baterai bisa taruh di bawah banget, otomatis kelegaan kabinnya itu bagus. Tambahannya lagi, bagasinya ternyata cukup gede. Jadi kasarnya biarpun anak kita nggak ditaruh di bagasi ya, tapi karena dia bisa dilipat flat seperti ini. Iya. Tuh. Yang sebelah juga. Oke, tuh. Ini bisa lipat flat. Kapasitas bagasinya mencapai 1441 liter ketika dalam kondisi seperti ini. Jadi kasarnya dia mau bawa mainan banyak. Kadang-kadang kalau lagi ke pantai itu demen bawa ember-emberan tau nggak yang ada sekop-sekopannya. Udah bisa taruh banyak banget di sini. Iya. Itu anak gue demen banget. Atau kalau misalnya ke tempat camping gitu kan, misalnya anak pengen tidur di mobil aja bisa Ya, kok. bisa juga, bisa kasur, gelar jadilah kasur, bisa selimut. guling-guling, lu suruh guling-guling aja. Asal jangan lagi jalan. Tambahan lagi yang disukai sama anak itu biasanya ada di sini. Anak kan biasa kalau jalan jauh agak rewel ya. Nah kalau di sini karena dia udah ada built-in YouTube sama TikTok, otomatis kalian bisa setel ya Cocomelon lah ibaratnya buat dia diem. Jangan kasih TikTok juga sih ya, belum saatnya. Tapi paling kagak anak-anak kalian itu bisa terhibur dengan aplikasi ini. Satu lagi yang gue selalu inget banget, anak gue itu demen banget sama panoramic sunroof. Jadi biarpun di Jakarta panas ya, cuman kalau kita lagi pergi keluar kota yang adem, ini bisa kita buka terus dia bisa kayak berdiri terus ngeliat gitu. Wah, enak banget lah. Ini salah satu kelebihan yang dimiliki oleh si MG S5 EV. Oke, setelah kita pakai perspektif sana sini, sekarang saatnya perspektif Bapak. Karena gimana pun juga Bapak yang nyetir. Keren bapak yang bayar. Itu juga sih. Yuk, kita jalan aja. Yuk. Oke, sekarang kita langsung mulai pada esensi review kita kali ini adalah tes jalannya, impresinya seperti apa. Impresinya langsung memberikan kesan positif menurut gua. Karena begitu gua masuk ke dalam mobil ini, posisi duduk gua tuh ideal banget dan kayak sedan. Kaki ngelonjor ke depan, rendah, pengaturan setir bisa tilt teleskopik, bisa cari duduk yang ideal dan pilar A-nya kecil. Iya. Dan bicara soal posisi duduk, kalian bisa tinggiin dikit kok kalau misalnya nggak cocok. Dan bicara soal tinggi juga, mobil ini cukup unik karena jok driver sama passenger sama-sama six way elektrik. Karena kalau di mobil lain biasanya kan jok penumpang dianaktirikan dia 4 way cukup. Tapi ini jok penumpang juga bisa atur naik turun dan itu cukup langka di mobil sekelas dan seharga ini. Nah, elemen selanjutnya adalah tentu saja nyetirnya. Jadi kalau udah posisi duduknya enak, nyetirnya gimana? Surprisingly lagi-lagi, ini kadar refinement-nya menurut gue bagus. Karena kenapa? Suspensinya dia empuk. Empuk dalam artian dia bisa meredam segala macam kondisi jalan yang nggak gimana-gimana banget ya. Cuman sasisnya itu kaku gitu loh. Jadi ini mobil nih ditekuk kayak begini nih, tuh. Terus ditekuk lagi kayak gini nih. Ngikut dia tuh, enak. Dia didukung sama penggerak roda belakang. Jadi begitu ditarik gitu, dimasukin ke dalam kayak gitu, itu rasanya lebih ke kayak oversteer yang bisa kalian mainin gitu daripada understeer kayak mobil-mobil penggerak roda depan kebanyakan. Tambahan lagi distribusi bobotnya juga bagus ya. Balance ya, dia 50-50 kayak kalian kalau waktu pacaran pertama kali bayar-bayarnya. PT-PT dong. PT-PT, astaga. Tambahannya lagi ya, memang nyetir itu nggak bisa tanpa input steering. Memang kalau di sini kalau menurut gue steeringnya sebenarnya agak terlalu ringan ya. Dan seperti halnya steer-steernya power EPS. steering EPS gini, nggak ada feedbacknya. Tapi untungnya linearitas atau akurasi steernya di sini nih, nice loh. Jadi mobil ini kalian bisa baca gitu pergerakan bodinya dari si steeringnya aja. Ini bagus untuk sebuah EV yang biasanya nggak menawarkan fun to drive. Nah tentu saja sebuah mobil listrik itu tidak lepas pada figur tarikannya. Tapi mobil listrik itu cenderung biasanya bikin mabok. Bener nggak? Karena nyendet-nyendet. Nah surprisingly si MG S5 ini nggak nyendet-nyendet karena delivery throttle-nya atau akselerasi throttle-nya sendiri itu progresifnya bagus, linearitasnya itu bagus itu. Dia kalian tarik begini, kalian lepasin tuh dia juga ada akselerasinya goyang sampai terus digas lagi tuh.
natural kayak mobil-mobil bensin kebanyakan. Dan Iya. tentu saja powernya juga lebih dari cukup. Karena dengan 170 PS tuh, kalian tarik seperti ini dan torsi 250 Nm, gampang banget, ini udah 80 lagi. Bener-bener gampang banget buat berakselerasi dan overtaking mobil-mobil kebanyakan. Iya. Terus kalau pengen dicocok-cocokin sama driving style masing-masing, tenang, dia ada drive mode-nya banyak ya. Ada normal, sport, comfort, snow, sama custom. Jadi snow juga kepake kalau kalian misalnya tiba-tiba bangun-bangun, udah di Mongolia gitu, masukin snow. Tolong Sat, nggak gitu juga Sat. Ya tapi sebenarnya nggak cuma dari bagian throttle atau akselerasinya. Jadi ngeremnya dia juga memberikan fleksibilitas yang lumayan tinggi buat sebuah mobil listrik kayak gini. Karena dia punya apa? Integrated braking system. Jadi kalau kalian nih, linearitas brakingnya itu oke loh. Nih, gua rem dikit tuh waktu tikungan gini, itu kalian masih bisa nakar remnya. Dan kalau kalian bener-bener orang yang demen banget buat menghemat, di sini juga ada mode one pedal driving yang biasanya gue demen ya, jujur aja ya. One pedal driving, jadi bener-bener kalian dengan satu pedal aja kalian bisa berhenti maupun jalan tanpa menginjak pedal rem sama sekali. Iya, jadi kalau misalnya kalian lepas pedal gasnya, dia bisa pelan-pelan sampai stop sempurna. Dan dia juga pastinya punya relative braking yang bisa kita pilih-pilih. Ada low, medium, high, atau strong gitu ya. Sama adaptif. Nah, yang adaptif ini dia juga baca kondisi sekitar. Jadi kalau misalnya kosong, dia pakai yang low. Tapi kalau misalnya depan tuh ada objek, misalnya mobil gitu ya, dia langsung kasih yang strong. Tapi kalau emang pakai one pedal driving, langsung aja nyalain one pedal drivingnya. Dan juga ada feature comfort braking yang bisa kita nyalain atau kita matiin. Dan nggak cuma soal comfort braking, mobil ini juga punya hal yang bikin comfort yang kayaknya mobil-mobil baru lain tuh udah pada lupa deh. Tombol fisik. Itu kepake banget kalau kalian bener-bener menghabiskan waktu di dalam mobil. Karena dengan tombol fisik, itu kalian nggak usah ngelirik layar. Kalian udah punya sense sendiri bahwa ini naikin volume, ini kan AC segala, tanpa kalian mengalihkan pandangan dari jalanan. Itu safety sebenarnya. Kalau bahasa Bugisnya tuh muscle memory lah. Anjir, bahasa Bugis ya. Ya bener kan? Jadi kalau pengen nyalain AC nih, selesai. Kenapa jadi ke Bugis sih kita? Nggak tahu. Pengen nyalain AC, tekan, selesai. Pengen angetin atau dinginin suhu, putar, selesai. Gedein, kecilin kipas, fan speed, selesai. Defogger kaca depan belakang, selesai. Semuanya gampang. At your fingertip, tek, udah selesai gitu aja, gampang gitu loh. Jadi nggak usah kasak-kusuk ngelihat layar, terus buka-buka menu lagi, sub menunya cari lagi. Iya. Ujungnya ada mobil ngerem. Iya. Jadi emang keep it simple, itu udah paling yang enak lah buat driver, buat passenger, buat semua orang yang memakai mobil ini gitu loh. Nah, tapi ada juga hal yang bikin nyaman di mobil ini yang gua rasa pabrikan lain tuh bisa meniru. Dan itu adalah mode custom buat MG Pilotnya atau misalnya ADAS-nya MG lah. Kita tahu ya mobil modern sekarang dia punya banyak banget feature ADAS. Betul. Tapi kalau kita mau jujur-jujuran ya, nggak semuanya cocok buat setiap orang. Misal kalau misalnya autonomous emergency braking, sebenarnya ya bagus lah bisa ngerem sendiri. Tapi kadang-kadang kalau ada motor motong gitu atau sepeda motong, aduh, kadang-kadang bikin suka kaget. ngerem diri atau bunyiin diri. Iya. Atau kalau misalnya lane keep, lane following gitu, bapak kan suka kaget. Ih, kok setirnya belok sendiri gitu kan? Ada juriknya? Enggak, sama kalau misalnya ini, kok belok sendiri ke warteg gitu kan, belum puasa gini. Itu mah itu mah bapaknya. ya. Dan di sini untungnya kita bisa custom feature apa aja yang kita mau nyala dan kita mau matiin. Misalnya kalau di jalan tol kita lebih sering pakai adaptive cruise controlnya. Itu bisa kita nyalain. Tapi lane keep kayaknya nggak butuh-butuh amat deh. Kita bisa matiin dan kita juga bisa nyala atau matiin feature-feature lain yang menurut kita penting dan nggak penting. Semuanya terserah kita. Kendali semuanya di tangan kita. Jadi bener-bener bisa sesuai sama selera semua orang. Jadi nggak perlu nyocok-nyocokin gitu. Dan semuanya itu bisa kita akses dengan hanya mencet satu tombol saja. Mantap kan? Nah, kalau misalnya pengen dengerin musik juga atau misalnya pengen masang Google Map, Android Auto, Apple CarPlay, dia bisa wireless, jadi nggak perlu ada kabel ngewer-ngewer gitu ya. Dia bisa wireless, jadi cukup koneksi Bluetooth, semuanya langsung terproyeksi ke layar dan pastinya ada wireless charger. Nah, Sat, ngomong-ngomong variannya ada apa aja ya? Sama jarak tempuhnya berapa aja ya ini ya? Jadi waktu misalnya di IMS kemarin, kalau kalian lihat, dia ada 2 varian. Ada yang namanya Ignite sama Magnify. Nah, yang Ignite itu baterainya 49 kWh. Nah, kalau yang Magnify sama sih. 49 kWh juga? Sama 49 kWh juga. Dengan jarak tempuh kira-kira diklaim mencapai 415 km. Jadi mau kalian pilih yang Ignite Magnify, jarak tempuhnya sama. Sama-sama pengerak roda belakang juga. Dan harganya yang ini nih. Fantastis sih kalau menurut gua sih. Iya, jadi harganya start 3
333,9. Angka cantik ya. 333,9 ya. Itu buat yang Ignite, tapi buat yang Magnify yang ada panoramic sunroof segala macam, itu cukup 355,9 juta rupiah. Beda 20 jutaan ya. Beda berarti 20 jutaan dapat ya lumayan lah. Tapi kalau misalnya kalian rela gitu ya ngurangin uang belanja istri, meskipun gue yakin gak ada yang rela sih. Nggak ada yang berani, bukan nggak ada yang rela. Kalian bisa pilih varian Magnify Max yang baterainya lebih gede dan motornya lebih powerful. Tenaganya tembus 200 PS tuh. Itu lebih fun to drive lagi itu nanti. Iya. Lebih pecicilan. Iya, jadi baterainya bisa sampai 62 kWh dan jarak tempuh tembus 515 km diklaim ya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kalian baik lagi pengen ngurangin uang belanja istri meskipun mungkin nggak berani juga, ada varian Magnify Max yang mungkin bisa menarik perhatian kalian gitu loh. Meskipun siapa yang berani ya? Meskipun nggak mungkin berani. Oke, jadi kesimpulannya Ya, kesimpulannya untuk memilih sebuah SUV atau sebuah crossover keluarga itu memang perlu memperhatikan banyak aspek atau mengakomodir banyak perspektif. iya, Contoh tadi perspektif istri, apa yang dia demen coba? yang bagasi yang bisa buka pakai sensor kaki, terus konektivitas HP, sama kabin yang bisa pre-conditioning pakai aplikasi. Itu sih pasti dia suka. Iya, perspektif anak yang dia mau ada entertainment dia di apa layar Headlight-nya depannya, ada YouTube segala ada macam. YouTube segala macam, terus kabin juga harus lega. Bisa bawa banyak mainan. Betul, ada panoramiknya juga, dia bisa ngeliat-lihat ke atas. Dan juga jangan lupakan perspektif yang bayar. Bapak ya. Karena ingat, anak pakai iPhone, ibu pakai iPad, bapaknya iPad. iPad. Perspektif bapak itu mau mobil yang nyaman buat keluarganya, tapi juga di satu titik bisa fun to drive. Iya. Bisa buat ngelepasin stresnya kalau lagi pusing mikirin cicilan. Gue lama-lama kayak lu ngomongin sumpah satu. Tapi ya pastinya ada beberapa catatan juga di mobil ini ya. Ambil contoh tadi si comfort braking yang itu kalau bisa dinyalain sebenarnya bikin feeling remnya kurang. Iya, bener. Jadi gue malah prefer comfort brakingnya tadi dimatiin jadi lebih linear waktu nginjakan remnya. Kalau itu dinyalain, jadi kayak ngedadak kayak sambal dadakan. Ngedadak itu lo kayak gruk gitu loh, agak kurang enak. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih prefer nyalain aja langsung one pedal drivingnya. Iya. One pedal driving. Jadi bener-bener nggak usah ngerem, tanda kutip. Iya, itu satu. Kedua, dari tadi kita lihat kalau misalnya ini kan lagi dibuka biar terang ya. Tapi kalau misalnya cover panoramic sunroof ini ditutup, itu kelihatannya kayak tipis banget gitu. Iya. Kalau misalnya lagi bendung kayak gini mungkin nggak masalah. Cuma kalau misalnya lagi panas kayak misalnya tadi di Bali atau mungkin di Semarang, Surabaya gitu. Takutnya ngerembes ya Iya. dari atas ya. Ya kalau misalnya kalian udah pasang kaca film atau nyalain AC mungkin nggak terlalu masalah. Tapi ya agak jadi concern juga sih. Sama di belakang mungkin oke lah ada AC. Cuma kita nggak bisa ngatur AC-nya dari belakang. Jadi pasrah sama settingan dari apa yang di depan gitu. Jadi yang di depan dapat enaknya, yang belakang dapat ampasnya. Oke, jadi kesimpulannya kalau misalnya kalian lagi cari sebuah crossover keluarga dan kebetulan pengen yang listrik, kalian boleh cobain dulu si MG S5 ini. Nah, oke, itu dari kita. Thank you udah nonton. Gue Hilsat. Gue Audi. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.